Lalu ketika tidak ada Rivera dari 5 pertandingan mereka emang nggak bisa maksimal. Berapa kita cuma menang sekali, Pak. Nah musim ini mereka baru sekali absen pas kemarin lah Semen Padang dan menang. Nah mungkin oke lah ini kan mungkin karena Semen Padang masih kesulitan di papan bawah. Cuma ini kan masalahnya besok ketemunya Arema. Pasti pressure-nya tinggi. Berarti ya tim harus benar-benar nyiapin gameplay bermain tanpa Rivera, pemain paling menonjol lah sejauh ini. Kira-kira siapa dia kalau kita penggantinya Rivera ya? Nah itu dia makanya apakah apa lokal apa asing ya? Katanya yang buat mengisi ya mungkin nggak mungkin Bruno Murieri ditaruh tengah. Coba ntar lu telepon coach saya dulu habis maghrib ya. Maghrib coach mau masak siapa nih? Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua, Geng Koprol. Wasiatul Akmal. Salam sehat, salam sejahtera, salam sepak bola Indonesia. Tetap kita semangat walaupun cuaca agak mendung, hujan gerimis aja. Ikan bawal diasinin. Asik. Jangan menangis aja. Asik. Bulan Syawal mau dikawinin. Uy. Makin PA aja dah hostnya nih. Oke Geng Koprol dimanapun berada, sebelum kita diskusi nih, gue udah pakai biasa baju, mau operasi, gue bedah apa aja ntar kan, semua gue bedah ya, biasa nih hostnya PA dikit. Dan hari ini gue berdua, gue dan Dika Geng Koprol. Ini gue pasiennya. Pasiennya ini ya kan, pasiennya udah PA udah lama sebenarnya pasiennya. Udah PA lama, dan pasiennya yang dua lagi biasanya nih yang lagi operasi. Lagi operasi nih kayak operasi ini apa namanya? Non lemak. Apa namanya? Kayak gitu. Sedot lemak. Sedot lemak, ya kan? Biasalah ya kan. Pokoknya sesuai dengan kostum. Di bedah liga kali ini akan ngomongin nih Super League yang akan kembali lagi digelar pekan ini. Berarti udah pekan keberapa ya, Dika? Mas besok 13. 13 ya? 13. Walaupun cuaca agak-agak mendung ya kan, tarik selimut, makan, tidur, tarik selimut lagi. Ya tetap semangat ya kan. Tetap semangat. Jangan terpengaruh dengan yang lain. Tetap fokus mencari rizki yang halal. Amin ya kan. Nah, ini kita nih ngomongin lagi nih Super League yang akan bergulir pekan ini ya kan. Tapi sebelumnya kita bahas dulu perkembangan sepak bola terkini. Sepak bola nasional yang lagi anget-angetnya udah kayak kue cucur atau kue apem ya, nih lagi hujan-hujan nih enak yang anget-anget sama kopi uang mas, ngopi dulu kita sebelum mulai biar nggak ngantuk banget perasaan nih kalau cuaca mendung ini bawanya ngantuk baik tidur iya. Aduh, oke Geng Koprol. Oke, pokoknya kemarin kita udah bahas tentang timnas Indonesia dari kemarin ada U17, terus lagi U23 ya. U23 yang buat persiapan SEA Games sama Coach Indra Safri. Terus lagi para pemainnya. Terus lagi kemarin kita bahas sempat terakhir apa Dik ya? Ivan Jenner ya kan. Terus dan siapa yang akan menukangi ya menahkodai. Bahasnya menahkodai timnas senior. Ya kan, ini udah banyak isu-isunya. Kemarin katanya info terbaru minggu depan katanya. Minggu depan akan diumumkan. Siapakah pelatihnya? Oke, dari timnas SEA Games, timnas Indonesia mengalami peningkatan performa nih. Kemarin sempat melawan Mali, ya kan 2 kali tuh, ya kan sebelumnya dan semalam main lagi, ya kan dan menang 2-1 sempat seri kan? Iya, sempat tunggu dulu seri, terusnya lagi seri berbalik unggul. Mali mampu menciptakan gol balasan dengan skor berakhir imbang. Bagaimana nih melihat permainan timnas asuhan Coach Indra Safri? Progress. Berarti itu ntar jadi judulnya. Timnas Progress ya kan. Ya, berarti yang udah dilakukan Coach Indra Safri ini ya perbaikan ya Coach Indra, top Coach Indra. Pokoknya udah evaluasi, saya yakin Coach Indra pasti membenahi ya. Pelatih mana sih yang nggak pengen menang? Pelatih pengen menang ya kan. Tapi kan bagaimana mengevaluasi, pasti menganalisa tidak hanya tim sendiri tapi tim lawan. Perbaikan udah pasti tim sendiri ya kan. Oke, gimana Dik? Ini progresnya terasa banget dari gaya bermain sangat beda. Dan kemudian kayaknya semalam tuh gunain formasinya 3-4-3 back kalau nggak salah.
Dan yang sangat menonjol justru kemarin kan kita nyelotin bek kanan tuh si Raka. Raka Cahya semalam bagus, tapi dia di WB wingback. Jadi Raka kanan, Doni kiri. Wah, itu keren. Iya, si Raka kanan Dua pakem itu keren sangat hidup. Dan ternyata yang bagus lagi si Ivar Jenner ditemenin sama si Rivaldo Pakpahan. Rivaldo Pakpahan ya. Iya, yang regular di Borneo FC. Iya. Ini nunjukin kelas bahwa Rivaldo ini bisa jadi balance lah istilahnya yang kuncinya di transisi dia sehingga Ivar Jenner bisa fokus buat ngalihin bola ke depan. Iya, pembuktian Rivaldo ya. Rivaldo bahwa kayaknya sepertinya slot gelandang tengah selain Ivar Jenner sih kayaknya Rivaldo kalau udah dari semalam sih oke ya. Jadi dia yang istilahnya bikin nyaman si Ivar Jenner buat ngalarin bola ke depan lah buat progresi permainannya lah. Buat lebih ofensif ya kan, progresi bola ke depan ya kan. Ini kan depan ini kan butuh suplai bola ya kan. Butuh kreativitas lah. Ya, itu kemarin sangat tertolong dengan adanya si Rivaldo Pakpahan. Terus kemudian yang kemarin kan kita sempat bahas daripada Mauro pasang Hoki Caraka. Nah, Hoki Caraka semalam tampil luar biasa, memberikan satu umpan tuh buat golnya si Mauro. Di Mauro kemarin sih lihat di medsos Hoki udah dipanggil lagi, ya kan? Mungkin pas dipanggil dia denger nih Hoki nih Ki, denger tuh dipanggil lagi tuh, buktiin Ki, ya kan nih dipanggil lagi dia. Dan dia semalam dia semalam kan golnya juga dari pressing back kan, dia pressing back ambil terus umpan ke si Mauro Sista yang gol pertama itu dan gol. Dan gol kedua tuh kalau nggak salah dari si Raka kalau nggak salah dari Raka Cahya. Dari Raka Cahya. Itu gol kedua. Itu golnya kalau nggak salah di cutback juga ya. Juga si strike. Berarti skemanya udah mulai berjalan. Bagaimana permainan polanya udah berjalan nih, game plan-nya ya Coach Indra Sapi yang udah inginkan ya kan instruksi dari belakang ke tengah ke depan ya kan sehingga tercipta dengan skema yang bagus ya kan. Ini sangat penting ya, mudah-mudahan pemain-pemain ini mudah memahaminya ya. Ya, mudah-mudahan makin padu ya. Makin padu dan chemistry-nya ya. Kalau kita lihat kan mereka kan dibaca udah dewasa lah. Di 2-3 itu kan udah dewasa lah. Ya udah siap untuk ke top level. Bukan siap, mereka udah top level emang sekarang. Gitu loh. Nah, ini bagaimana mereka lebih konsisten lagi gitu loh. Nah, ini mudah-mudahan sih Coach Indra Sapi bisa sedikit-sedikit membenahi. Ya, meskipun kita support terus. Ya meskipun golnya lagi-lagi masih kesalahan individu kan, maksudnya. Kesalahan itulah. Kesalahan itulah yang harus diperbaiki ya. Ya untung kita lawannya Mali, jadi yang lebih top level. Jadi tahu nih kayak gini nggak boleh nih besok lawan Asia Tenggara harusnya nggak boleh. Untuk lawan Mali, coba kalau lawan Mandra apa Bolot lebih susah lagi. Ya ngasih taunya gimana Gimana iya, bos lagi kan lu jangan tahu spasial lu ya kan. Tahu lagi lawan Mali ya kan. Mali, lawan Mali. Apa dah gitu dah. Alhamdulillah progres top Coach Indra Sapi. Semoga lanjut terus dengan teman-teman pemain ya kan. Makin nemu pakemnya meledak di ini. Pakem bukan di Jogja Pakem. Oh iya. Pasar Pakem ya. Biar remnya ya makin pasar Pakem. Pakem. Oke, saatnya beralih ke Liga Indonesia nih. Dari Championship PSIS Semarang punya investor baru, yakni Datu Nova Fatmawati yang tak lain tak bukan adalah istri CEO Persela. Satu divisi, satu grup pula. Apakah tidak bias kepentingan nih apakah tidak bias kepentingan kalau kedua klub bertemu? Nah, soalnya sama-sama di Liga 2 satu grup. Apalagi satu grup ya kan. Bukannya ini pelanggaran lisensi klub profesional. Nah, ini nih pemiliknya nih sama-sama satu istri, satu suami. Istrinya nih megang PSIS. Suaminya di Persela Lamongan. Sama-sama Liga 2. Ya kan? Nah, ini gimana nih ya? Gimana makanya? Ya kalau kita sih pikirnya emang kalau emang tim itu sehat ya Dik ya, bagus ya kan, punya kualitas oke aja ya sah saja. Tapi maksudnya kan ada regulasi owner tidak boleh dua ya. Cuma ya ini masalah ini kan kayak mirip ini SIMA BPKB. Motor satu namanya suaminya, motor dua istrinya, tapi yang bayar pajak kan ya sama kan, itu ya itu kan sebenarnya PR juga, ini kan sama nih juga, istrinya yang megang atas nama istrinya, cuma ya itu kan sumber keuangannya kemarin kan keluarga kan, keluarga ya, ini dia makanya nih kalau kita kasih apresiasi sih keluarga ini suka bola ya. Iya luar maksudnya biasa tapi ya, tapi ini satu divisi, satu grup pula. Ntar kalau ketemu kan ada bilang namanya derby kakak, satu keluarga. Satu keluarga Tapi plat serinya apa plat nomornya?
Makanya itu kan mau yang L apa H? Ya, L. Ya Lamongan apa Semarang ya kan? Semarang. Ya H Semarang kan, Lamongan L. L apa H ntar? Ya, itu kan dia, jadi menarik. Terus ya kan? Yang menarik adalah yang satu PSIS berjuang sekarang kan lah realistis berjuang buat bertahan di divisi Liga 2. Liga 2. Sementara Persela ambisi promosi. Nah, kalau misalkan keduanya bertemu nih, misalkan terus Lamongan ada chance buat ke atas, misalkan ke puncak nih, dengan lawan PSIS. Tapi PSIS butuh poin. Nah, itu gimana? Pasti kan nanti kan ada lirikan mata gini. Nah, itu. Kayak gitu. Rapat gitu keluarga kan. dulu jangan-jangan. Itu dia kan kita kan jangan sampai seperti itu ya. Nah, makanya kita kan profesional, jangan sampai ada mengatur seperti itu mudah-mudahan ya. Nah, tapi kita nggak tahu kalau nanti ya kasihan nanti kalau suaminya tidur di luar gimana? Nah itu maksud gue. Pusing kepala ya kan? Nah kan gue mau PSS mau naik nih, istrinya bilang gitu kan. Istrinya mau naik, udah lu ngalah. Kalau dia nggak ngalah, terus misalkan dia menang Lamongan, tidur di luar, bener gimana dong? Nah, di luar aja kan, saya mau tuh nih kantor batal ya kan? Nah, di luar aja. Bawa di luar aja. Iya makanya. Nah, itu dia repot juga kan. Nah, kasihan anaknya ntar kan. Mungkin anaknya suruh beli lagi aja. Anaknya cari lagi ya. Siapa klub lagi yang lagi di bawah mungkin seperti yang lain-lain apa ya kan yang lagi ini kan beli lagi. Menarik juga ya. Iya, menarik juga semuanya udah satu keluarga punya klub. Semua ya. Terus kan yang ini lagi kemarin tuh update pembantu juga tuh punya lagi nih. Pembantu jadi lagi tuh dikasih dia. Bisa juga. Tempat lain ini kan divisi berapa kasih ya. Lumayan kan. Itu dia. Nah, kemarin kan emang dengar kan PSS ini kan lagi terpuruk. Gua dengar malah lagi terpuruk di klasemen dan juga di medsos kan lagi kencengnya tuh dibeli sama Malut. Nah, ya kan itu kira-kira udah 2 minggu yang lalu ya Dik ya. Betul. 2 minggu yang lalu udah dibeli Malut nih. Terus udah di medsos sih kayaknya udah resmi banget ya. Iya. Terus tuh tahu-tahu gagal nih ada apa ini ya kan? Akankah bisa bangkit lawan Delta Sidoarjo? Ini makanya nih ada apa ini? Iya makanya kan sebenarnya yang aneh adalah kemarin isunya adalah Malut ini sudah mempersiapkan tim pelatih dari Malut asisten segala macam dibuat di istilahnya ditaruh buat di PSIS termasuk manajer segala macam katanya sih dulu mantan kiper Herman Herman Oba Hengki Oba bukan Herman Batak bukan ya makanya Hengki Oba dari Malut katanya mau di post buat di situ dan isunya ini nggak tahu berapa enggak sudah dibuat gaji pemain kemarin based on buat gaji pemain buat PSIS dia tuh buat PSIS tuh buat baca-baca di media sosial dan media online tuh katanya dari Pak Asgar bilang kita udah bayar pemain nih, saya tinggal sign aja kan hitam di atas putih gitu kan, makanya kok batal itu kan juga kita nggak tahu ada apa ini di entah di akhir atau apa kita nggak tahu karena itu memang belum diumumin secara resmi karena belum sah kan, terus tahu-tahu ini langsung diumumin di akun resminya PSIS bahwa ini pemilik baru. Nah, terus kemarin tuh habis pertandingan waktu PSIS kan kalah semalam melawan Persipura. PSIS kalah ya? Kalah lagi 4-0 kan sendiri. Persipura lawan Coach RD. Coach RD kalah sama Coach RD. Saat pertandingan supporter PSIS langsung mendatangi pemilik baru. Berarti kalau pemilik baru harusnya yang bertemu supporter siapa? Iya. Enggak, itu kan pemilik barunya istrinya kan. Biasanya yang bertemu supporter siapa? Pemilik barunya nih. PSIS. Istrinya kan? Istrinya. Ya. Semalam yang nemuin suaminya. Suaminya kan bukan di Persela. Lah itu. Ya kan? Ada kok. Di video rame di sosmed rame. Mungkin mendampingi kali ya, mendampingi istrinya. Dia sebagai CEO Persela. Mungkin mendampingi ya. Iya, tapi ya kita positif thinking aja lah Dik. Kayak gini kan kita kan kalau seujon dikit kan kita kan gibah. Ya kita dosa terus dikit-dikit kita gibah, Nanti ada gue buka gibah cafe. Oh iya dari buat orang gibah. Buat orang gibah kok aja gibah ya kan. Iya kan kita gitu aja. Ya kita nggak tahu lah ya, mudah-mudahan yang terbaik buat PSIS. Ya mungkin juga suaminya dampingin istrinya belum tahu nih cara menghadapi supporter ya kan seperti apa. Taunya kan istrinya kan buat nasi goreng, ya kan buat sop ya kan, sop ayam apa ya kan kita nggak tahu, masak kita nggak tahu. Ya mungkin ya apa? Ya bisa jadi sih apa maksudnya kan kita cuma lihat potongan video mungkin sebelumnya Mbak Nova Datunya oke ini nih terus mungkin belum puas supporternya terus akhirnya suaminya ikut bisa juga kan karena kan kita nggak tahu secara umumnya di kejadian itu cuma semalam sih udah bertemu antara pemilik dan
dan supporter. Ini Terus sebenarnya udah deal loh sih, Dik. Maksudnya udah di PSIS. Udah PSIS udah deal ya pokoknya. Udah, ya. karena udah di ininya. Terus berarti udah nggak lagi dipegang sama Pak Pak Yulio Sukowi. 75% yang dipegang si yang baru ini. Baru ini. Ya, Budatu ya kalau nggak salah ya. Sisanya si Yes masih Pak Yoyo masih, makanya nggak itu berarti nggak dilepas bersilah enggak lah. Enggak, makanya ya kan itu. masih ada Pak YS yang masih ingin memegang juga sih ya kan, mungkin masih operasional mungkin masih mencintai lah PSIS ya. Yang sabar ya PS ya, sehat selalu dah pokoknya, aneh doain nanti sehat ya kan buat sepak bola Semarang ya. Sehat dah Pak YS. Mantap pokoknya. Iya, makanya itulah kita lihat lah nanti. Iya, ya kan udah. Terus lagi akankah bisa bangkit lawan di atas nih? Selanjutnya lawan di atas nih. Iya, lawan di atas nih PSIS nih. Mudah-mudahan dengan adanya kepemilikan yang baru bisa bangkit nih PSIS nih. PSIS kan tim sejarah legend. Ya kan yang pernah juara dulu ya kan di Mas Tugio. Di PSIS nih kan. Mas Tugio Ali Sunan zaman dulu ya kan? Iko Mangputra harusnya Dev Tendi ya kan. Ini banyak pemain-pemain yang bisa tercipta dari PSIS lah. Yang kemarin baru Dewangga, Arhan. Ini luar biasa ini. Coach Imron sama Maru juga kan kemarin kan naiknya kan dari PSIS kan. Ini yang mudah-mudahan lah bisa lebih baik lagi ya tim PSIS Semarang ya. Iya biar angin segar lah, mudah-mudahan jadi angin segar buat ngalahin bangkit lawan Deltras, meskipun ya karena Deltras trennya lagi turun sih kemarin. Ini makan Coach WCP. Deltras ya kan ya. Mudah-mudahan yang berjalan dengan baik lah pertandingannya ya kan. Nah, ini kan ya inilah dinamika sepak bola ya. Ada yang pemilik suami istri. Ini harus benar kita panggil ke sini ke kita panggil nih Budatu nih kan. Oke, persaingan di Liga Champion untuk grup Barat dan Timur gimana nih? Liga Champion nih untuk bagian grup Barat dan Championship nih. Championship. Di Liga 2 ya. Ini udah ada Garuda Yaksa, Adi Yaksa FC. Wah, pokoknya banyak Yaksa dah. Terusnya juga Adi Yaksa Daud, nggak ada juga nih. Pokoknya Adi Yaksa semua di atas. Luar biasa ini. Garuda Yaksa, Adi Yaksa FC Banten, Sumsel United, FC Bekasi, Persiraja Banda Aceh, PSMS Medan. Dan nomor 1 masih Garuda Yaksa. Baru, iya, masih 1 Garuda Yaksa. Ini grup update kan terbaru kan? Grupnya Barat, grup Barat nih Garuda Yaksa 1. Ya Garuda Yaksa masih mimpin, itu masih ada tabungan pertandingan. Kalau dia menang jadi beda 6 poin sama Adi Yaksa. Iya, betul. PSMS Pekanbaru. Oke. Agak naik lah ya. Betul juga ya. Persikat Depok. Ini yang ditukangin oleh Coach Jul nih, baru juga nih pelatihnya nih. Persikat Tegal. Oke, Tegal juga. Ini nih yang ini Sriwijaya ini tim yang pernah menjuarai di 2000 berapa, Dik lo? 2 kali juara ya? 2012. Iya, ya sama Kuserde sama Coach Kasatadi ya. Ini sungguh disayangkan nih, masih di bawah nih, mungkin ya apa ada yang mau dibeli lagi kita nggak tahu lah ya. Ini Sriwijaya nih. Tapi kalau lihat dari peta persaingan grup 1 sih sepertinya Garuda Yaksa mulus nih. Iya ya. Kan? Persaingnya cuma Adi Yaksa. Dan Adi Yaksa ke posisi 3 juga lumayan jauh tuh. Iya. Lumayan dekat sih sama Sumsel ya. Ya paling itu sih dari sepertiga kompetisi lah. Iya. Nah, terus di grup 2. Nah, grup 2 nih PSS Sleman. Grup 2 paling seru. PSS Sleman luar biasa kemarin beberapa kali pertandingan mendapatkan poin ya. Dan pemain-pemainnya juga gacor-gacor banget nih Sleman ya. Terus PS Barito Putra beda 1 poin. Persipura Jayapura naik. Persipura Jayapura tren positif naik terus. Ini beda 3 poin. Persela Lamongan. Nah, ini udah 5 besar nih sama Deltras FC. Iya, sama Deltras. Kendal juga naik. Kendal Tornado FC, Persiba Balikpapan, Persiko Kudus di peringkat 8, Persiba Palu FC dan PS Semarang. Itu dia. Ini masih ada kesempatan ibaratnya bisa kesempatan kan di apa deh mereka berapa kali pertandingan lagi sih? Ini sepertiga sih. Sepertiga itu berarti ini sudah 12 pertandingan dari total 27 pertandingan. Berarti 4 pertandingan lagi buat masih bisa penyelamatan dari hasil lah ya, apa yang mau di atas masih ada kesempatan lah ya tim-tim yang lain ya. Tapi lihat persaingan di grup timur sih kayaknya lebih panas, lebih sengit ya, karena tipis-tipis doang nih. Betul. Ini luar biasa. Persaingannya jadi sekali kalah musuhnya menang naik ya kan, selip-selip gitu.
Oke. Pekan ke-13 Super League bakal menyajikan laga-laga super seru. Kita bacain jadwal pekan ini, geng. Koprol, oke? Nah, ini kita baca nih. Kamis 20 November 2025 Persija Jepara melawan Semen Padang jam 15.30 di Gelora Bumi Kartini. Setelah itu Persija Jakarta melawan Persik Kediri 19.00 di Manahan Solo. Masih di Solo ya Persija ya? Masih di Solo, masih di Pertandingan Solo ya. Oke. Mungkin di sana aura positifnya ada untuk karena Persija. kemarin Jis belum pulih, masih habis konser. Masih masa maintenance. Jumat 21 November 2025 PSM Makassar akan menjamu PSBS Biak jam 15.30 waktu Indonesia Tengah ya kalau Makassar ya. Indonesia Barat itu Barat, berarti di sana mainnya setengah 3. 3 ya. Di Gelora B.J. Habibie Persib Bandung akan menjamu Dewa United. Ada big match juga nih jam 19.00 di GBLA. Sabtu 22 November 2025 Persebaya Surabaya akan menjamu Arema FC. Wah, ini big match ini ya kan. Selamat datang Aremania, selamat datang Aremania dari kami Bonek Mania. Mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Dik ya. Mudah-mudahan damai selalu, nggak ada apa-apa. Jangan sampai terjadi tragedi-tragedi sebelumnya, ya kan. Ini mudah-mudahan akan menyajikan pertandingan yang terbaik antara Persebaya Surabaya dengan Arema FC. Di Gelora Bung Tomo jam 15.30 PSM Yogyakarta akan menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC. Sultan Agung jam 15.30 Borneo FC Samarinda melawan Madura United jam 19.00 di Segiri. Setelah itu hari Minggu tanggal 23 November Persita Tangerang akan menjamu Malut United. Nah, ini bagus juga nih di Indomilk. Wah, Persita udah main di Indomilk nih. Oh, udah di lagi nih. Ya, berarti sudah balik lagi ke kandangnya nih. Apakah Persita Tangerang akan bisa mendapatkan poin lawan Malut. Ya kan, lawan Malut United jam 15.00. Terus Bali United akan menjamu Persis Solo jam 19.00 di Kapten Iwayan Dipta. Ini bagus-bagus semua nih pertandingannya nih. Luar biasa seru-seru semua nih. Ya kan? Terus nih Persija akan menjamu Persik Kediri di Manahan, kandang yang familiar buat On Quimsi, pelatih visi Persik. Sementara Persija bakal tanpa Alano dan Jordi Amat. Nah, ya kemarin Jordi Amat kan kena kartu merah. Iya, makanya. Katanya Alano apa ya? Ini kartu akumulasi juga ya? Masih kayak kartu ini enggak ya? Apakah upaya Persija raih 5 kemenangan beruntun dari kemarin? Udah beruntun tuh. Terakhir kemarin kan menang lawan. Iya. Terakhir lawan apa ya? Persija ya kemarin ya. Lawan di tandang apa kandang ya? Di Solo. Kalau menang di Solo, lawannya Biak ya, bukan? Oh iya Biak, menang Biak. BSBS Biak. Menang di 3-1. Oke, ini karena nih sangat berpengaruh untuk mengejar Borneo di atas ini nih, ya kan? Dan jangan sampai diikut juga nih, harus butuh poin. Ya, Persija, ya kan? Ya mudah-mudahan konsisten lah dan tidak berpengaruh dengan ketidakhadiran Jordi Amat dan Alano. Ini kan ya, jangan ada pengaruhnya Dik. Biasa gitu. Makanya kita lihat ntar penggantinya ya kan? Jordi Amat siapa nih? Iya, pelatih kan pusing juga, puyeng lah. Ya kan bisa minum bintang 3 bintang 7 terus. Ya kan puyeng dikeliling-keliling, puyeng. Makanya terus tapi kalau dari rekor pertemuan Persija nih sama Persik bagus Persija. Musim lalu Persija menang terus. Ya, Persija menang terus. Terus 10 pertandingan terakhir 6 diantaranya menang Persija. Persik cuma menang 2 kali. Tapi Persik nggak mau kalah juga, cuy. Cuma Persik masalahnya Ong Kim Si udah paham. Udah paham lapangan Manahan kan tahun musim kemarin sama Persik. Pasti ada perlawanan, Dik. Pasti ada perlawanan. Tapi ininya nggak main sih. Bek asingnya andalannya Persik. Iya Persik. Kartu kuning. 20 kartu, nggak tahu nih. Pusing juga pelatih itu kan. Meskipun nggak ada Alano masih ada Maxwell. Iya ya. Sama siapa yang lagi Excel lagi gacor. Kemarin 2 gol. Iya. Excel 2 gol kemarin yang dia. Lawan terakhir ya, lawan apa dia kemarin ya? Tadi 2 gol. Yang Arema dia terakhir. 2 menang 2-1. Sebelum PSBS Biak. Sebelum itu kan. Ya kan lawan Arema di Arema menang 2-1. Nah, makanya ini pertandingan terakhir Persija tuh kemarin. Cuma itu masalah Persik tanpa back tengah andalannya itu yang pemain asing. Makanya
Apakah akan bisa dimanfaatkan lagi oleh Excel untuk prediksi skor, Dik? Oke, kita bisa sini teng 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 teng. Persija ya? Persija, lu Persija? Persija kayak menang 2-1. Boleh lah, tapi ada perlawan juga sih bagi gue untuk Persik ini. Seru nih Persik ini. Persik nggak mau kalah juga ya kan. Dia kan bagaimanapun harus menaikkan peringkat dia juga kan. Mengangkat juga dong ya kan Persik Kediri. Oke. Berapa nih? Gue skor ya Persija sih tapi seru. Iya, makanya gue bilang tadi kan tipis 2-1 kayaknya. Persik bakal menjamu Dewa United, laga yang tak kalah serunya. Nick Ljuvers, Edo dan Hen bakal balik ke Bandung tapi tidak main di Persib. Iya. Sebagai lawan, akankah alumnus Persib ini terbakar motivasi buat kalahkan Persib? Pastilah. Itu pembuktian mereka. Gue juga dulu main kayak gitu. Kalau lawan mantan tim kita tuh harus memberikan yang terbaik. Tapi gue dulu cerita gue lucu, Dik. Kalau gue tuh main kalau mantan tim itu seri terus, Dik. Beneran nggak pernah menang gitu. Pokoknya seri aja gitu loh. Seri bener kalau gue lihat rekam jejak gue gitu ya. Trennya pokoknya seri terus, nggak pernah menang, nggak pernah kalah. Beneran. Seri mulu ya? Seri terus gitu, serius PSM. Waktu itu gue di Persibom. Seri. Terus gue lagi PSM, main lawan Persija, seri lagi. Seri terus. Jadi emang ditakdirin seri tuh. Iya, seri adil, terus. biar adil. Biar adil ya. Biar nggak kepikiran juga ya. Kan? Biar nggak pikiran, benar ya. Makanya kan kalau nggak tahu kan kayak Nick Kuipers kan udah 5 tahun di Bandung gitu. Iya. Soalnya pulang ya meskipun dia udah nggak berbaju Persib kan, tapi kan bagi mungkin bagi sebagian bobotoh kan tetap dia dianggap sebagai. Iya. Ya mudah-mudahan kan. 3 pemain ini Kluivert, Edo sama Hen memberikan pembuktian ya kan bahwa nih gue nih masih bisa nih. Iya. Ya kan? Siapa tahu kita nggak tahu kan tahun depan balik lagi kita nggak tahu yang namanya rezeki. Hen dipinjem ya. Oh iya. Cuma nggak tahu nih ya, apakah klausulnya boleh main lawan Persib apa enggak. Oke. Cuma dia ya Hen itu bagus juga banget untuk defensifnya. Kalau misalkan dia dimainin bisa jadi pembuktian buat Coach Boyan nih. Untuk menarik lagi. Gue gak patah dipinjem ini. Bisa jadi dan akan apa istilahnya jadi senjata dari Dewa kan. Dewa, iya. Karena Dewa belum pernah menang. Nah Dewa ini kan itu dia ya kan. Dewa ini belum pernah menang. Dewa ini Dewa ini. Makanya Persib iya pertandingan terakhir menang mulu di Liga nih. Makanya akan menarik. Ini kalau Dewa memberikan bisa main bagus sama Persib, ini bisa naik terus, Dik. Bisa, makanya. Ya kan? Kita lihat grafiknya bisa naik terus ini Dewa bisa lepas dari apa ya kemarin ya banyak ya mungkin banyak kalah ya kan hasil yang buruk ya. Oke, Persib dihadapkan jadwal padat seminggu ke depan kalau secara squad mungkin. Oh iya Bojan udah sudah persiapan tim A tim B ya. Kemarin kita sempat bahas juga kan karena dia kan buat di jeda internasional nih break ini tentu bisa mengganggu trek panas Persib. Nah, ini kan dia masuk ke apa? Champion ya. Cuma itu. Menit terakhir kan lawan Selangor. Selangor menang dramatis tuh. Dramatis ya kan. Cuma kan masalahnya kan ke jeda internasional nih. Biasa kan klub lagi panas. Ke jeda internasional tuh. Iya. Apa? Mood pertandingan ya kalau dulu bilang ya. Mood pertandingannya turun kan? Ya bisa ya. Dan akan jadwal padat lagi nih. Nah, ini ya performnya mudah-mudahan sih naik terus ya kan. Nah itu mempertahankan ada tuh ya ada karena kan bosen itu kan pasti ada lah. Kita kan, kita nggak bisa bilang bosen ya, tapi namanya perform bisa turun. Maksudnya kalau kejeda gitu kan lagi bagus nih. Waduh kejeda nih agak lama 2 minggu nih. Nggak, kan ya bagaimana bisa maintenance lah. Main itu bisa maintenance itu gimana ya kan caranya. Kan sepak bola kan permainan kolektif. Ya kan nggak semuanya kan turun. Ya kan 11 orang ini kan ya mungkin ada 2 yang turun tapi kan ada yang 8 orang naik ya kan kayak gitu kan ada 7 orang yang naik. Ya mudah-mudahan ya seperti itu kita bisa disupport sama pemain-pemain yang lagi naik-naik ini. Itu. Tapi penasaran juga sih bagaimana. Pasti ada yang lagi perform nanti di situ. Pelatih juga punya plan A, plan B gitu loh. Ya, kemarin juga sempat kita bahas kok juga untuk di Liga. Nah, kemarin ini kan mau lawan Dewa. Habis itu mereka kan nanti lagi ya. Lawan Leon Sailor di Singapura. Ini kan mereka harus mempertahankan tren positif juga kan Persib kan. Nah, ini yang harus dipertahankan. Oke, selanjutnya ada derby Jawa Timur antara Persebaya dan PS Arema. Ini Coach Eduardo Perez kembali jadi sorotan supporter. Posisinya di ujung tanduk. Nah, ini ada udah tekan dan sampai ada lagi Coach Edu out. Nah, ini jangan nih ya kan ancaman pemecatan jika sampai kalau derby ya kemarin udah diancam tuh kemarin sama Cak Bonek kemarin tuh udah diancam ya kan. Iya.
Oke coach, ada main bagus, tapi jangan sampai kalau Arema ini bergengsi. Itu udah mendapatkan sinyal. Kan harga diri kan, kalau bagi bonek tuh harga diri, nggak boleh kalah di derby. Dan ini di kandang, mereka udah kalah 2 kali di kandang sejauh ini. Kalau mereka sampai kalah lagi ya kayaknya kemungkinan besar sih akan mungkin ini emang ini pertandingan yang big match ditunggu-tunggu juga ini. Iya, meskipun sekarang Arema, kalau di catatan pertemuan Persebaya unggul nih di 5 pertandingan terakhir 4 Oke, Arema kan habis kalah. Tapi ini kan lidahnya dia kan panjang. Bener. Bisa mempersiapkan lagi untuk lawan Persebaya. Dan bisa jadi 2 minggu jeda ini Arema khusus nyiapin game plan buat gimana menang di Bung Tomo. Mereka udah ini yang gak menang di Surabaya tuh. Inilah perform kedua tim ini yang harus benar-benar menjanjikan dalam pertandingan big match di hari Sabtu ya? Di hari apa tuh? Sabtu. Di hari Sabtu. Jadi malam Minggu weekend panas di Surabaya ini. Tapi di sana main sore, Dik. Sore ya udah. Sore yang panas di Surabaya ini. Di Surabaya juga. Harga diri. Surabaya dan Malang ini. Pokoknya seru ini, harus kita tonton nih. Tonton ya, geng. Oke, geng, kita tonton nanti. Oke, Persebaya tanpa Francisco Rivera. Wah, ada pemain juga nih. Rivera nggak main juga nih, sebuah kerugian buat baju hijau. Ujian buat kecerdikan Coach Edu bagaimana bisa memaksimalkan timnya mampu melawan Arema Malang. Ini gimana Dik nih? Ya kan? Ini udah ada yang absen ya kan? Kalau musim lalu ketika tidak ada Rivera dari 5 pertandingan mereka emang nggak bisa maksimal. Berapa kita cuma menang sekali, Pak. Nah, musim ini mereka baru sekali absen pas kemarin lah Semen Padang dan menang. Nah, mungkin lah ini kan mungkin karena Semen Padang masih kesulitan di papan bawah. Cuma ini kan masalahnya besok ketemunya Arema. Pasti pressure-nya tinggi. Berarti tim harus benar-benar nyiapin saya melihat gameplay bermain tanpa Rivera. Pemain paling menonjol lah sejauh ini. Kira-kira siapa dia kalau kita penggantinya Rivera ya? Nah, itu dia makanya apa lokal apa asing ya? Katanya yang buat mengisi ya nggak mungkin Bruno Mureri ditaruh tengah. Coba ntar lu telepon Coach Edu lah abis maghrib ya. Maghrib Coach mau masang siapa nih? Iya betul. Ya kan kalau saya oke lah dia masih ada Gary Freitas, kiri Bruno, tapi kan nggak mungkin Bruno ditaruh tengah. Itu dia ya kan ya. Terserangan masalahnya. Kita lihat inilah kan juga pelatih ini kan bisa berpikirlah inilah bagaimana ketidakhadiran tanpa pemain yang diandalkan tapi game plan tetap berjalan gitu loh. Tetap berjalan ya kan sesuai yang diinginkan ya kan. Dan merotasi pemain juga bisa juga. Oke, Borneo FC lawan Madura United melihat skor lu Dik. Persebaya lawan Arema. Buat dikumpulin ntar. Ntar aja kumpulin kita ya, kumpulin aja ntar ya. Oke, Borneo FC lawan Madura United melihat form terkini akankah Borneo catat kemenangan ke-7 beruntun. Nah, ini Borneo nih lagi di gacor-gacor di atas nih kan, lagi dingin di puncak klasmen. Ya kan? 11 itu menang 11 beruntun nih. Kayaknya kalau lihat performanya meskipun itu absen si Rivaldo karena dipanggil SEA Games kan. Ya. Dipanggil SEA Games kan. Jadi mungkin tapi nggak tahu mungkin pelatihnya Borneo udah nyiapin strategi karena yang penting sih pemain asingnya itu si Juan Villa itu. Iya. Borneo ini pemain-pemain ini Borneo nih maksudnya materi pemain ini sama semuanya ya, lokal terus lagi asingnya ya walaupun ini nggak timbang jauh, makanya Borneo ini tetap konsisten ya dan pelatihnya, dan ini juga ya bagus sih, mereka juga nggak ada terkendala apapun ya sampai saat ini ya, masih lancar-lancar aja. Kalau kita bilang ya wajar gitu loh, Borneo ini masih di atas gitu kan, masih di atas. Si Mariano Peralta ini lagi on fire-nya lah, maksudnya dari 10 pertandingan 10 kemenangan itu dia pasti berkontribusi di setiap pertandingan, makanya dan ini akan jadi pembuktian juga apakah Mariano Peralta yang menggendong Borneo atau emang kualitas Borneo FC ini gitu. Misalnya Mariano Peralta ini absen atau lagi off day nih, tapi ya kualitas pemain yang lain juga lagi gacor sih. Gacor ya. Kalau sekarang ini kalau kita bahas
untuk tim-tim yang bagus seperti Borneo atau yang lain. Kalau dulu ya, zaman dulu ya, misalnya zaman gua. Pokoknya di situ tim yang bagus itu dihuni dengan pemain-pemain timnas. Kayak dulu PSM Makassar banyak-banyak main timnas Primavera, ada Kurniawan, ada Mas Bima Sakti, ya kan dulu kan ada Haji Santoso, pokoknya mayoritas hampir dihuni pemain-pemain tim nasional gitu loh. Persija juga sama, Persija Jakarta, terus lagi sempat PSPS Pekanbaru, Persebaya Surabaya, ya kan tuh sempat pemain nasional. Arema Malang lu ya banyak lah. Sekarang tapi nggak pengaruh ya, dia nggak pengaruh. Malah sekarang ya karena sih dari kuota slot pemain asing tersebut juga banyak ya, gitu loh. Nah ini yang kita lihat juga nggak pengaruh apa-apa dengan pemain timnya, paling ya kayak pengaruh kayak di Persija masih ada Rizky Ridho, ya kan. Terus lagi di Persebaya ada Hernando, ya kan. Paling siapa ya kalau di Borneo? Nadeo. Masih ada Nadeo, terus Rivaldo Papahan di U23. Rivaldo Papahan. Ini ya apa ya, nggak kayak seperti dulu ya Dik ya, ibaratnya kalau kita ini ya. Kalau memang kan udah pergeseran, dan kayaknya kalau yang sekarang tuh yang penting adalah pelatih. Kalau lihat dari track recordnya ya, yang tim juara ini kan pelatihnya terbukti lah, Boyan Hodak, terus Bernardo Tavares. Sebelumnya Teko kan. Iya, udah pecah kemana-mana, udah nggak zamannya ya, nggak kayak dulu ya. Sama juga tim luar negeri juga kayak gitu Dik ya. Iya, udah mulai. Klub luar negeri kayak gitu ya, dia nggak hanya dihuni satu pemain timnas di situ ya kan. Mereka untuk main bintang, mereka untuk juara, tapi nggak juga. Gitu. Seperti kata tadi, kolektif udah kayaknya sistem kolektif banget sekarang. Iya, nggak pengaruh lah ya kan. Yo, kita bahas itulah. Oke. Tebak skor. Tebak skor. Oke. Persijap Jepara di hari Kamis nih akan Semen Padang. Dik, ayo. Persijap deh, sekali-kali. Gue Semen Padang lah, gue 1-0. Dua-duanya ini nih, tren buruk nih. Persijap 6 laga kalah, 6 laga beruntun. Semen Padang lah. Semen Padang berapa beruntun? Iya kan, orang awak nih, awak. Iya kan. Persija Jakarta, Kediri. Gue kan 2-1 Persija Jakarta. 1-0 lah untuk Persija Jakarta. Terus PSM Makassar main di hari Jumat nih lawan PSBS Biak. PSM lah, oke lah. Persib Bandung lawan Dewa United. Dewa United dengan skor 2-0. Oh, Dewa United. Oke, Persib Bandung kayaknya masih bisa 1-0. Persebaya Surabaya lawan Arema. Persebaya 1-0. Bisa 2-0. Oke. PSM Yogyakarta melawan Bayangkara. PSM main nih, PSM. Iya, Bayangkara. Oh, Bayangkara 1-0. Borneo FC melawan Madura United. Borneo. Ini mungkin akan menjadi 3-0 untuk Borneo. Oke, 1-0. Persita Tangerang main di hari Minggu lawan Maluku United. Nah, seru nih. Ya, gua Persita. Seri hanya 1-1. Persita menang 2-1. Seri 1-1. Bali United lawan Persis Solo. Ini juga seru. Persis Solo menang 1-0. Setelah tidak menang ya? Oh kan Caretaker nih, jangan-jangan Caretaker menang nih. Iya, kita support yang Caretaker ya. Oke, Bali United lah 1-0. Oke, berarti udah pertandingan ini aja ya? Iya. Oke, udah kita bedah semuanya, udah kita bicarakan semuanya, semua klub-klub Super League Indonesia, BRI, ya Borneo juga nih tadi kita bahas juga. Ya, kita doain semoga tim-tim yang berada di papan bawah bisa naik ya kan, dan kita bahas juga tadi Liga 2 Pegadaian. Iya, Pegadaian. Ya kan, kita bahas juga Liga 2 juga ya, kayak tim-tim yang di bawah juga PSIS, tadi Persis Palu yang lain-lain ya bisa akan lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke geng, Koprol, thank you banget ya. Hari ini gua berdua tapi udah kita bahas semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di Bicara Bola. Bahasa semua tentang sepak bola nasional. Bisa lu dengar semua di situ geng Koprol. Oke? Thank you banget. Sehat selalu, berkah, dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dik. Thank you. Ciao. Ciao.